Oke, kembali lagi di cara-cara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari dasar-dasar Corel Draw. Kemarin kita udah membahas part 3-nya ya. Ada beberapa tools yang kita pelajari pada part 3. Nah, ini adalah lanjutannya. Pada kesempatan ini juga akan melanjut pada tools di bawahnya dari rentetan tools yang telah dipelajari pada part 3 kemarin. Namun sebelum itu, ada baiknya teman-teman untuk subscribe, like, share, dan juga komen yang membangun dari channel cara-cara ini agar teman-teman mendapatkan update video terbaru dari cara-cara dan juga cara-cara semakin semangat untuk mengembangkan konten-konten bermanfaat bagi teman-teman. Baik, terima kasih. Kita langsung ke tutorialnya. Yang pertama, sudah tentunya kita masuk ke aplikasi Corel atau software Corel Draw-nya. Nah, kemarin kita sudah membahas di part 3 tools yang ada di bagian sini ya. Sini semua saja. Yakni ada 3: Artistic Media, Landscape, dan juga Smart Drawing. Nah, untuk kesempatan kali ini di part 4 ini kita belajar tentang tools yang ada di bagian sini, kemudian yang ada di sini, dan juga kita loncat yang sini. Kenapa kita loncat? Karena bagian sini cukup banyak pembahasannya, jadi kita loncat ke sini. Oke. Sebelum kita ke praktiknya, ada beberapa hal yang ingin ku sampaikan terkait dengan pengertian singkat dari tools yang akan kita pelajari pada part 4 ini. Oke, yang pertama, rectangle. Ini memungkinkan kita untuk membuat objek berbentuk persegi. Nah, seperti ikonnya ya. Kotak begini. Nah, itu kita gunakan untuk membuat persegi. Nah, untuk di bawahnya 3 point rectangle ini sama seperti yang di atas, cuman bedanya adalah kalau ini kita membuat objek berbentuk persegi dengan memanfaatkan 3 titik poin yang ada. Ini ya. Nah, ini ilustrasinya. Kemudian nanti kita prakteknya. Kemudian yang bawahnya ellipse. Nah, ellipse tool ini memungkinkan kita untuk membuat objek berbentuk oval ataupun lingkaran atau bulat gitu ya. Nah, kalau untuk yang bawahnya sama, cuman tambahan sama seperti yang di atas ini. Kita memungkinkan kita untuk membuat objek ellipse atau lingkaran dengan memanfaatkan 3 titik poinnya. Oke, selanjutnya nih bawahnya text tool. Nah, ini seperti namanya, kita memungkinkan kita untuk membuat sebuah teks baik secara langsung ataupun melalui objek yang kita buat atau di dalamnya. Kemudian yang terakhir adalah table tool atau alat untuk kita memungkinkan untuk membuat tabel pada Corel Draw ini. Oke, langsung saja kita ke praktek yang pertama. Nah, rectangle ini yang kita seperti ketahui tadi untuk membuat kotak ya. Nah, langsung saja kita geser ke bawah, maka dia akan berbentuk kotak seperti ini. Nah, untuk sedikit modifikasi lanjutannya ya. Karena untuk yang lanjutan lebih dalam nanti akan ada tutorialnya sendiri. Nah, ini untuk dasar sedikit modifikasinya ini ada di atas ini ya. Ini kan yang awalnya dan yang orinya lah ibaratnya. Kalau kita klik di sini modifikasinya, maka dia akan bisa kita modif seperti ini. Coba kita klik ini ya, shape tool untuk modifikasi. Nah, nanti dia akan berbentuk seperti ini. Nah, kalau misalkan kita geser yang di sini tadi, maka dia akan berbeda lagi bentuknya. Nah, seperti ini. Kalau yang di sini, maka akan berbeda lagi. Nah, seperti ini ya. Oke, itu ya rectangle yang pertama. Nah, yang kedua ini yang pakai 3 titik poin tadi ya. Kita coba ya. Pertama, kita klik langsung geser ya ke mana saja, bawah, atas, samping. Nah, sambil kita geser, ini kan belum kita lepas ya. Kemudian kita lepas. Nah, lepas langsung geser ke samping-sampingnya, kiri atau kanan ya. Misalkan ke kiri, atau kalau karena posisinya miring seperti ini berarti ke bawah ya. Nah, gini. Ini kan kiri, di sini kan kanan. Ini. Nah, ini gesernya kiri atau kanan ya. Nah, ini membuat objek oval ya, karena kan belum sempurna bulatnya.
Kalau kepingin sempurna bulatnya, bisa teman-teman klik Ctrl. Nah, dia akan membentuk bulat sempurna. Klik. Nah, jangan lupa kalau misalkan mau menyelesaikan transisi atau pembuatan objeknya, diklik, jangan digeser terus. Nah, kalau geser terus maka dia akan menyesuaikan ini kayak gini ya. Misalkan kita geser terus nih. Ini geser aja ya gini terus. Tapi kalau kita udah klik, maka dia udah selesai. Itu ya. Nah, untuk modifikasinya gimana? Nah, sama seperti yang ini, yang di atas ini. Nah, ini modifikasinya. Ini modifikasi sederhananya. Nah, ini untuk buat setengah, ya tidak setengah juga sih, ada kepotong dikit lingkarannya. Kemudian ini seperti ini. Oke, itu untuk yang elips ya. Sekarang kita coba yang menggunakan 3 titik poin. Oh, ini yang 3 titik poin berarti. Maksudnya 3 titik. Ya, sama kayak rectangle tadi. Dia klik sambil langsung geser, terus geser kanan atau kiri, sama ya. Untuk bulatnya biar bulat maka di kontrol. Oke, itu ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, tool selanjutnya, yakni text tool. Nah, text tool ya udah, kita langsung aja klik, langsung ketik apa yang mau dibuat hurufnya atau kalimatnya. Misalkan ya, nyoba. Nah, ini kalau misalkan mau diganti, bisa dari awal, bisa pakai opsi ini, di atas ini ya. Ini ganti-ganti yang hurufnya. Nah, kenapa dia tidak mau? Karena tadi tidak diblok. Nah, kalau misalkan kita kursornya yang aktif ini menggunakan text tool, maka harus di blok dulu, baru dia bisa ganti. Nah, tapi kalau kita pakai ini pick tool, maka kita cukup mengklik ininya saja, lalu langsung kita ganti. Nah, maka dia akan ganti. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya ialah table. Nah, ini seperti namanya, untuk kita membuat tabel ya. Tabel. Oke. Nah, ini tabelnya. Untuk ukurannya yang ini. Sini kita bisa atur ukurannya. Ini bisa untuk mengatur jumlah kolom dan barisnya. Nah, seperti itu ya. Misalkan ini mau aku tambah, oke 2 deh gitu. Nah, kalau untuk mengasih teks itu langsung saja di sini, klik di bagian kolomnya. Set. Kalau mau digedein bisa diseleksi aja teksnya. Seleksi. Terus ini. Nah, itu ya. Ini untuk ininya, ke posisinya ya. Misalkan di tengah. Itu ya. Oke. Kemudian misalkan kita mau warnain ininya, tabelnya ya, kotak-kotak tabelnya ini. Nah, ini. Tunggu dia kursornya biar berubah tampilan dari kayak gini jadi kayak gini. Nah, geser ya. Diklik juga bisa. Ya, diklik juga bisa, langsung kita kasih warna. Nah, sini misalkan mau beda warnanya, bisa juga. Ini misalkan biru. Nah, itu ya. Oke, seperti itu ya untuk pewarnaannya tabelnya. Oke, itu untuk yang table tool. Oke, teman-teman, mungkin sekian untuk pertemuan kali ini secara singkatnya, karena tidak banyak hal-hal yang perlu dijelaskan dari segi dasaran untuk tools-tools yang kita bahas kali ini ya, karena kan dia sebenarnya objek yang sudah terbentuk ya, kita tinggal makainya aja ibaratnya gitu. Ini kan bentuknya tabel, ini tadi bentuknya persegi kan, terus ini tadi bentuknya elips atau oval, jadi kita tinggal
makainya saja, kemudian menambahkan kayak huruf atau kalimat atau warna atau garis-garis lainnya. Beda dengan yang di sini-sini tadi, kita relatif lebih universal ya membuatnya, karena dia kan notabene kan kayak pensil atau pulpen yang kita bisa buat garis per garis membentuk suatu objek apapun gitu ya. Oke, untuk part 4 kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menonton, subscribe, like, dan juga mungkin jika ada komen, dan setelahnya terima kasih juga untuk yang sudah men-share. Ditunggu saja untuk part 5-nya. Aku kasih clue. Jadi untuk part 5 insya Allah kita akan membahas tentang yang ada di sini. Semua yang ada di sini ya. Insya Allah semuanya. Kalau misalkan tidak mungkin kan, maka beberapa saja, terus aku tambahin terus yang lainnya. Oke, jika ada pertanyaan jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar. Terima kasih dan semoga bermanfaat.